Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Alamsyah, saya dari kelas 11 TKRB SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Mengapa lampu mobil bisa menyala terus? Karena disuplai oleh arus listrik. Tapi dari mana sumber arus listrik mobil tersebut? Apakah dari baterai? Ternyata bukan. Baterai atau aki merupakan komponen penyimpan arus listrik. Artinya komponen ini hanya bersifat menyimpan listrik yang dihasilkan oleh komponen lain. Komponen apakah itu? Jawabannya adalah sistem pengisian. Sistem pengisian ini menjadi sumber tenaga listrik untuk keberlangsungan semua sistem kelistrikan kendaraan. Pengertian dan fungsi sistem pengisian. Sistem pengisian adalah skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan kendaraan sebagai sumber arus listrik melakukan pengisian terhadap daya baterai. Sistem pengisian akan menghasilkan energi listrik selama mesin dihidupkan. Itu karena sistem pengisian menggunakan putaran mesin sebagai sumber tenaga listrik. Fungsi sistem pengisian ada dua, yaitu 1. Menyuplai kebutuhan listrik mobil ketika mesin hidup. 2. Mengisi daya baterai yang terkuras saat proses starting. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada sistem pengisian. Komponen-komponen pada sistem pengisian terdiri dari yang pertama itu ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sistem pengisian sebagai sumber tegangan yang mensuplai arus ke rotor koil dan menyimpan arus yang keluar atau output alternator. Yang kedua ada rotor koil. Rotor koil berfungsi untuk menghasilkan kemagnetan. Kemagnetan yang dihasilkan oleh rotor koil bersumber dari adanya tegangan masuk dari baterai atau elektromagnetik. Yang ketiga ada stator, berfungsi untuk membangkitkan arus bolak-balik yang diperoleh dari hasil perpotongan garis gaya magnet dari rotor koil yang berputar di dalam stator. Selanjutnya rectifier atau dioda berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik yang sebelumnya AC dari stator menjadi arus sehara DC yang akan keluar melalui output alternator. Selanjutnya ada puli. Puli berfungsi untuk menerima tenaga mekanis dari mesin berupa gaya putar untuk memutarkan rotor coil. Selanjutnya end frame atau housing berfungsi sebagai pelindung komponen-komponen alternator dan menjadi pegangan komponen-komponen yang lain. Dan yang terakhir ada regulator. Fungsi regulator adalah untuk mengatur besarnya tegangan yang masuk ke rotor coil. Karena pada teorinya semakin besar tegangan yang masuk ke rotor, maka semakin besar kemagnetannya. Semakin besar kemagnetan, semakin besar pula output yang dihasilkan oleh alternator, dan begitu sebaliknya. Serta menjadi mekanik yang handal dalam memahami sistem pengisian dan sistem-sistem lain yang ada di kendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.